Selamat malam kembali teman-teman semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan saya Feby Timotius dari Lembaga Bara Digital Ministry mendengarkan firman Tuhan. Dan malam hari ini seperti malam-malam sebelumnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini kita belajar bagaimana seharusnya bersikap benar terhadap penderitaan. Ada banyak sikap atau respon yang menanggapi atau terjadi ketika penderitaan datang. Ada orang yang mungkin frustasi dengan penderitaan, lalu menyerah, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Atau juga di sisi lain ada orang-orang yang mungkin sangat marah terhadap penderitaan yang datang, bahkan juga mungkin mereka pada akhirnya mempertanyakan kasih Allah karena penderitaan yang mereka alami. Dan malam hari ini kita akan belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana seharusnya sikap yang benar terhadap penderitaan bersama dengan hambanya, Pak Paulus Surya. Beliau adalah gembala jemaat di Westminster Presbyterian Church di Australia. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar. Dan rekan-rekan saya persilakan untuk bertanya, menyampaikan komentar, atau bahkan mungkin hal-hal yang perlu didoakan, atau di antara teman rekan-rekan sekalian, hari-hari ini mengalami rasa yang sedang menderita, bahkan mungkin juga karena Kristus. Nah, saya persilakan untuk mengirimkannya, dan sebelum kita akan bersama-sama mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami, mempertemukan kami melalui kesempatan ini untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Pak Paulus Surya, yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Berkaryalah, berbicara, dan juga terhadap kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti, dan pada akhirnya kami memiliki sikap yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, melihat, dan pada waktu kami mengalami penderitaan-penderitaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Pak Paulus, saya persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat malam Pak Feby, terima kasih. Selamat malam, shalom rekan-rekan sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan memberkati. Malam hari ini seperti tadi disebutkan, kita akan membahas satu topik, yaitu bagaimana seharusnya bersikap benar terhadap penderitaan. Mungkin saudara saat ini sedang menghadapi penderitaan atau kesulitan di dalam hal pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam rumah tangga, berhubungan dengan sakit penyakit, berhubungan dengan COVID-19 dan sebagainya. Saya akan mendasarkan jawaban atas pertanyaan ini, yaitu bagaimana seharusnya bersikap benar terhadap penderitaan, berdasarkan Alkitab firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 30. Nah, ayatnya itu ada 31. Maka saya tidak akan membaca semua ayatnya, tapi saya akan bacakan beberapa ayatnya yang relevan saat di tengah pembahasan. 1 Samuel 30 ini berbicara tentang Daud dan orang-orang yang mengikutinya yang sedang dalam penderitaan atau kesusahan besar. Kenapa? Yaitu bangsa Amalek telah membakar tempat tinggal mereka yang saat itu di satu tempat namanya Siklak, dan mereka menawan para istri dan anak-anak daripada Daud dan orang-orangnya. Nah, penderitaan dan kesusahan Daud dan orang-orangnya itu dicatat di ayat 4 sedemikian. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara-saudara perhatikan, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Itu artinya penderitaannya itu begitu berat. Dan bagi Daud, penderitaan atau kesusahannya itu lebih parah lagi dibandingkan dengan orang-orang yang mengikutinya, karena di dalam ayat 5 dikatakan di sana, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Rupanya orang-orang yang mengikuti Daud menyalahkan Daud. Gara-gara Daud, maka para istri anak-anak mereka kemudian ditawan. Nah, di tengah keadaan seperti itu, saudara-saudara, kita melihat Daud itu bersikap benar terhadap penderitaan yang dia hadapi. Secara prinsip, apa yang Daud lakukan itu menjadi jawaban bagi pertanyaan bagaimana seharusnya kita bersikap benar terhadap penderitaan. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari bagian ini. Yang pertama-tama yaitu menguatkan kepercayaan pada Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi kita menghadapi
penderitaan, bersikap benar terhadap penderitaan, yaitu menguatkan kepercayaan pada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, bagian akhir, di sana dicatat, di tengah-tengah Daud itu menderita, firman Tuhan mencatat, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara, apa artinya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya? Kalau kita melihat, sebelumnya istilah ini juga dipakai di 1 Samuel 23 ayat 16 pada waktu Yonatan, sahabat Daud, menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Dan itu berisi tentang Yonatan menguatkan dan mengingatkan Daud akan janji-janji Tuhan. Di mana Tuhan sudah mengurapi Daud menjadi raja, pasti Daud juga akan menduduki tahta kerajaan Israel. Dan juga sangat mungkin Yonatan mengingatkan bahwa Tuhan sudah menolong Daud di dalam berbagai keadaan termasuk mengalahkan Goliat. Nah, saudara-saudara, untuk kita saat ini, arti menguatkan kepercayaan pada Tuhan di tengah-tengah kita itu ada tantangan, penderitaan, kesulitan, kita bersikap benar dengan menguatkan kepercayaan pada Tuhan, yaitu kita mengingat janji-janji Tuhan yang akan selalu menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya, dan juga apa yang telah Dia lakukan bagi kita, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua itu, jikalau kita itu kuatkan iman kita di dalamnya, itu langkah pertama dan yang utama. Bagaimana kita bisa bersikap benar terhadap penderitaan. Nah, saudara-saudara, saya pernah bertemu dengan seorang bapak yang memiliki 2 anak, ya, istri dan 2 anaknya. Nah, pada waktu sudah berkenalan, saya tahu bahwa bapak itu nama family-nya itu Herianto. Tetapi kemudian saya tahu bahwa 2 anaknya itu nama family-nya, nama keluarganya itu I-nya tidak ada. Jadi hanya Heranto. Padahal ayahnya itu marganya Herianto. Tapi 2 anaknya hanya Heranto. Lalu saya tanya, kenapa kok family name-nya ini, nama keluarganya itu berbeda? Lalu sang istrinya itu menjawab bahwa, oh, kami ini sebetulnya sengaja memberikan nama itu karena sebenarnya kami ini waktu menikah, kami ini tidak langsung memiliki anak, bahkan sampai bertahun-tahun kami tidak memiliki anak. Kami berseru kepada Tuhan, di tengah-tengah kesusahan kami berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan kami menghadapi kesusahan, bahkan akhirnya Tuhan memberikan anak kepada kami. Lalu kami memang sengaja hilangkan nama family I-nya, yaitu menjadi Heranto, supaya mengingatkan kami. Heranto, herankan, itu maksudnya. Jadi Heranto itu herankan, itu mengingatkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, memang mengingat akan kebaikan Tuhan, itulah bentuk dari menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Langkah pertama untuk bersikap benar terhadap penderitaan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita adalah menguatkan kepercayaan pada Tuhan, mengingat kebaikan-kebaikannya, janji-janjinya yang tidak pernah Dia tidak tepati. Itu yang pertama. Sikap yang kedua, saudara-saudara, bersikap benar terhadap penderitaan, yaitu melihat dari apa yang terjadi pada Daud. Daud setelah menguatkan kepercayaannya pada Tuhan, lalu Daud itu bertanya kepada Tuhan, bertanya pertanyaan yang benar. Apa yang Daud tanyakan kepada Tuhan? Di dalam ayat 8 dicatat demikian. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dengan kata lain, Daud itu bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan sesuai dengan kehendak-Mu? Daud tidak bertanya, Tuhan, mengapa? Mengapa? Mengapa semua ini terjadi? Kenapa kami menderita seperti ini? Daud bertanyanya adalah di tengah penderitaannya itu, dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku kejar gerombolan itu atau tidak? Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa secara prinsip kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tatkala ada tantangan, kesusahan, penderitaan terjadi, kita juga perlu bertanya dengan benar, bukan hanya menguatkan kepercayaan pada Tuhan, tapi juga yang kedua, bertanya kepada Tuhan pertanyaan yang benar, yaitu Tuhan, di tengah penderitaan, kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi ini, apa yang harus aku lakukan yang sesuai kehendak Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Kita jangan berhenti di dalam bertanya mengapa,
mengapa dan mengapa. Karena the biggest why, pertanyaan why, mengapa yang terbesar, itu sebetulnya sudah ditanyakan atau ditanggung oleh Yesus pada waktu di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu suatu pertanyaan mengapa yang terbesar yang Tuhan sudah tanyakan di dalam memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Sehingga kalau hal yang terbesar, mengapa terbesar itu sudah dijawab dan ditanggung oleh Yesus, maka sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari, pertanyaan mengapa lainnya, itu kita sebetulnya bisa percaya kepada Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik di dalam Yesus mati di atas kayu salib, sehingga kita perlu bertanya-nya adalah, apa yang harus kulakukan? Yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, satu kali ada suami istri yang juga menghadapi percekcokan, lalu mereka menghadapi masalah yang makin berat dan makin berat. Makin berat pada waktu mereka itu selalu bertanya, kenapa ya Tuhan? Kok aku akhirnya nikah sama orang ini? Kenapa ya Tuhan? Dulu dia tidak begini. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Itu makin memperparah keadaan. Tapi kemudian pada waktu saya kemudian memberitahu mereka bagaimana kalau pertanyaannya itu dirubah. Yaitu, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus aku rubah dari diriku? Apa yang harus kulakukan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam situasi seperti ini? Tuhan sudah mempersatukan aku dengan pasanganku. Dan saudara-saudara, dengan bertanya yang benar, mereka itu dapat menghadapi krisis, tantangan, kesulitan yang ada. Itu yang kedua, saudara-saudara. Dan yang berikutnya, yang ketiga, dari yang dialami oleh Daud di dalam 1 Samuel 30 ini, rupanya Daud itu bersikap benar terhadap penderitaan yang Tuhan izinkan. Bukan hanya dia itu menguatkan kepercayaannya pada Tuhan, bertanya pertanyaan yang benar, tetapi juga yang berikutnya, yang ketiga, dia itu menghadapi persoalannya, menghadapi penderitaannya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, penderitaannya adalah dia sedang istrinya dia dan juga istri daripada para pengikutnya itu ditawan. Lalu saat Daud itu mendapatkan jawaban firman Tuhan, yaitu kejar mereka. Kamu akan bisa mengejar mereka, kalahkan mereka. Maka kemudian Daud melakukannya dengan segenap hati. Dia dan orang-orangnya mengejar dan akhirnya menyelamatkan tawanan, yaitu para istri dan anak-anak mereka. Dan di sini kita bisa melihat dari ayat 17, 1 Samuel 30 ayat 17 dikatakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai dengan matahari terbenam. Daud menghadapi persoalannya, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, dia lakukan dengan segenap hati. Dia tidak bersandar pada hikmat sendiri, tetapi bersandar pada firman Tuhan yang dia telah mengerti. Nah, saudara-saudara, berarti bagi kita aplikasinya adalah kita di dalam menghadapi penderitaan yang ada, sikap yang benar adalah pentingnya kita itu memiliki waktu membaca firman Tuhan, berdoa, supaya kita bisa mengenali kehendak dan firman Tuhan. Saudara-saudara, di gereja di tempat saya melayani, saya mengajak jemaat dan hampir semua, artinya lebih dari 50%, mereka mau ikut membaca firman Tuhan satu hari satu pasal. Dan ini sudah berjalan tahun yang ketiga, bahkan ada yang sudah sampai selesai, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan saya percaya bahwa melalui mereka itu merenungkan firman Tuhan, membacanya, ada orang-orang yang bercerita, bukan hanya dikuatkan, diingatkan, tetapi juga dipimpin apa yang harus dilakukan di dalam menghadapi tantangan di dalam hidupnya, bahkan penderitaan dalam hidupnya, yaitu menghadapinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagaimana seharusnya bersikap benar terhadap penderitaan? Kuatkanlah kepercayaan kita kepada Tuhan, ingat janji-janjinya, kebaikannya, bertanyalah yang benar kepada Tuhan, yaitu lebih bukan pada pertanyaan mengapa, tetapi apa yang harus kulakukan yang memuliakan nama Tuhan. Dan hadapilah persoalan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara, kita bisa tahu
poin yang terakhir ini, bahwa di dalam bersikap benar terhadap penderitaan, yaitu di tengah penderitaan atau bahkan tatkala Tuhan sudah tolong, jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah berkat bagi orang lain. Nah, ini kisahnya, saudara-saudara, di dalam 1 Samuel pasal 30 ini, saat Daud itu mengejar dengan 600 orangnya, pasukan Daud itu yang ngikutin 600, ternyata di tengah jalan ada 200 yang kecapean. Lalu berhenti di pinggir sungai namanya Besor. Daud mengejar dan mengalahkan orang Amalek hanya dengan 400 orang. Dan mereka bisa membawa kembali para istri dan anak-anak mereka, plus mereka bisa menjarah barang-barang daripada orang Amalek itu untuk dibawa pulang. Nah, saudara-saudara, jarahan-jarahannya itu kan banyak. Maka kemudian 400 orang yang mengikuti Daud itu, ada di antara mereka yang kemudian berbicara kepada Daud begini, ini jarahan ini jangan diberikan kepada yang 200 orang yang kecapean. Untuk 200 orang teman-teman kita itu balikin saja istri anak-anaknya. Tetapi barang-barang jarahan hasil kita ini bisa menang perang, ya untuk kita. Jangan diberikan kepada mereka. Tapi apa jawaban Daud, saudara-saudara? Daud itu di dalam ayat 23, 1 Samuel 30 ayat 23, dia berkata, tetapi Daud berkata, jangan kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Jadi Daud itu sadar bahwa masalah penderitaannya yang berat sampai bisa dia itu mengatasi itu semua karena anugerah dan pertolongan dan berkat Tuhan. Maka berkat yang didapat juga berikan kepada orang lain. Bahkan kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 30 itu, Daud kemudian membagikan kepada tua-tua Yehuda juga. Bukan hanya kepada 200 orang pengikutnya yang capek di daerah pinggir sungai Besor, tapi juga diberikan kepada pimpinan-pimpinan di dalam orang-orang Yehuda di sana. Jadi pada dasarnya, Daud percaya di tengah-tengah penderitaannya ada berkat Tuhan. Dan pada saat diberkati, dia juga mau menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya, apapun penderitaan saudara, apapun kesusahan yang saudara sedang alami, pada dasarnya sebenarnya kita ini sudah diberkati dengan berkat terbesar, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit kembali. Sehingga pada saat kita itu masalah itu bisa diatasi, jadilah berkat bagi orang lain. Bahkan masih di tengah-tengah penderitaan masalah kita pun, mari kita tetap menjadi berkat bagi orang lain karena masalah terbesar saudara dan saya, yaitu murka Allah atas dosa kita sudah dibereskan, diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita sebenarnya bisa bersikap benar terhadap penderitaan, yaitu kita tahu bahwa penderitaan terbesar yang akan menjadi penderitaan bagi orang berdosa, murka Allah selama-lamanya di neraka sudah dibereskan oleh Tuhan, sehingga pada waktu ada masalah di depan kita pun, kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Saya pernah membaca satu kisah tentang kisah American football, ya, sepak bola di Amerika yang bolanya itu dipegang tangan terus lari begitu ya. Nah, saudara-saudara, mereka itu mengadakan pertandingan. Satu universitas sedang mengadakan pertandingan dengan universitas lain. Nah, pada waktu orang-orang mereka itu menggolkan, membuat gol, maka supporter-supporternya itu berteriak. Lalu juga bergantian. Pada waktu yang lawannya itu bisa menggolkan, ternyata mereka juga berteriak-teriak dengan begitu senang. Nah, saudara-saudara, satu kali pada waktu yang ngegolkan itu lawan, ternyata supporter daripada universitas yang kebobolan gol itu tetap berteriak-teriak sukacita. Aneh kan? Padahal kebobolan gol. Lalu ternyata pada waktu diselidiki, oh mereka itu pada bawa radio. Rupanya tim mereka yang terbaik itu sedang ikut pertandingan nasional. Yang ada di depannya ini cuma pertandingan di kotanya, antar universitas.
timnya yang terbaik itu sedang pertandingan nasional Amerika dan sedang menang. Sehingga meskipun yang di depan ini kebobolan gol, ketinggalan atau bahkan mau kalah, tetapi dia tahu bahwa yang terpenting itu menang. Sehingga mereka biarpun di depannya itu sepertinya kalah, tetap bersorak-sorak. Kejadian itu mengingatkan saya bahwa saudara dan saya yang betul-betul sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini sudah dilepaskan dari penderitaan terbesar murka Allah atas dosa. Sehingga di tengah penderitaan masalah yang kelihatan di depan mata kita, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah hidup sehari-hari lainnya, kita tetap dapat bersyukur pada Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Itu saya juga coba belajar dengan pertolongan Tuhan, saya itu terapkan, saudara-saudara. Pernah ada seorang jemaat yang bertanya, Pak, Bapak sebagai pendeta yang harus sering berkhotbah, pada waktu harus berkhotbah menjadi berkat bagi orang lain, Bapak ada masalah, bagaimana Bapak bisa tetap mengatasinya? Saya terapkan kebenaran ini, saudara-saudara. Di depan saya mungkin ada masalah yang belum selesai. Tetapi masalah terbesar saya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saya belajar tetap mau menjadi berkat, saluran berkat Tuhan. Demikian juga saudara-saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya bisa bersikap benar terhadap penderitaan, kesusahan, persoalan hidup ini. Dengan saudara-saudara dan saya perlu menguatkan kepercayaan pada Tuhan, bertanya benar kepada Tuhan, menghadapi persoalan sesuai firman Tuhan, dan tetap menjadi berkat di tengah-tengah masalah yang ada. Karena masalah kita yang terbesar sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Amin. Demikian Pak Febi. Amin. Baik, terima kasih Pak Paulus sudah menjabarkan kita dan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan dari kisah Daud yang dialami, dan cerita itu luar biasa, dijabarkan dengan singkat tetapi menyeluruh, dan ada 4 poin yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nah Pak, ini ada beberapa tanggapan dari kolom komentar di Instagram. Ada yang berkata bahwa memang seringkali kita lupa bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Seringnya bertanya, mengapa saya mengalami penderitaan? Nah ini tanggapannya, karena dia berkata juga hal tersulit dalam hidup kita adalah menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan saat mengalami kesesakan. Nah mungkin kalau dalam keadaan-keadaan yang baik, percaya kepada Tuhan itu mudah. Nah, pada saat penderitaan terjadi, ini sesuatu yang sungguh kita belajar daripada Daud. Ya. Ada pertanyaan Pak dari Instagram, kata begini, ini memang pertanyaan ini sudah rekan-rekan juga bisa melihat kembali di akun Bara Digital Ministry, baik yang secara khusus di YouTube untuk video, di Instagram maupun di Facebook, tentang pencobaan dan ujian yang disampaikan oleh Pak Samuel Sugiarto. Silahkan melihat karena di sana lebih lengkap berkaitan dengan pencobaan dan ujian, karena malam hari ini kita bicara tentang penderitaan yang harus kita hadapi bersama-sama. Dari saya rangkum saja Pak, dari Henry dan Baju Rohani Kristen, mereka bertanya bagaimana membedakan penderitaan itu ujian atau hukuman dari Allah, karena mungkin saja penderitaan yang terjadi itu karena diri sendiri atau orang lain atau bahkan mungkin keadaan, atau memang itu dari Tuhan. Lalu ini juga pertanyaan ini juga mewakili dari Baju Kristen Rohani, apakah penderitaan itu juga datangnya dari Tuhan? Bagaimana mengenai pencobaan-pencobaan secara benar melalui 1 Korintus pasal 10? Oke, baik ya. Jadi soal penderitaan ini ya, saudara-saudara sekalian, sebenarnya bisa memang karena kesalahan kita sendiri, bisa juga karena kesalahan orang lain, tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya ada janji firman Tuhan yang mengatakan semua yang terjadi bukan lagi menjadi hukuman. Hukuman sudah ditanggung oleh Kristus, ya. Roma 8 ayat 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kita tahu sekarang bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau itu kesalahan kita sendiri dan kita orang yang percaya, itu disiplin. Ya, suatu
disiplin daripada Tuhan supaya kita ini bisa berubah. Jadi apapun yang saudara hadapi, jangan berpikir itu hukuman, tetapi mungkin itu disiplin. Atau itu mungkin adalah satu ujian yang Tuhan berikan supaya kita makin bersandar kepadanya, berbalik kepadanya. Ya, meskipun kita tahu bahwa di saat bersamaan, penderitaan apapun, iblis juga bekerja, menjadikan penderitaan itu pencobaan, yaitu menjatuhkan. Jadi satu peristiwa sama, dari sudut pandang kita orang percaya, lihatlah sebagai ujian daripada Tuhan, disiplin daripada Tuhan. Karena iblis itu mau supaya kita itu jatuh, itu menjadi pencobaan yang iblis itu berikan. Nah, jadi di dalam menghadapi semua itu bagaimana? Kuatkan kepercayaan pada Tuhan, bertanyalah dengan benar, dan hadapilah sesuai firman, dan tetaplah menjadi berkat. Tatkala kita menjadi berkat bagi orang lain, kekuatan dari Tuhan itu bertambah-tambah. Itu yang luar biasa. Ya, demikian Pak Febi. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya yang menolong kita, secara khusus mereka yang bertanya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya dari Martin Surya Prawira. Karena tadi Bapak menyampaikan tentang di poin yang ketiga, kedua, apa yang harus, pertanyaannya bukanlah mengapa ini terjadi, tetapi apa yang harus dilakukan. Nah, beliau bertanya begini Pak Paulus, apakah berarti saat saya menghadapi penderitaan, salahkah bila bertanya pada Tuhan, mengapa ini terjadi? Dan kalau Tuhan Maha Baik, mengapa biarkan ada penderitaan dan kejahatan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi pada waktu kita menghadapi penderitaan, apalagi yang cukup berat, ya secara manusiawi kita itu pasti bisa keluar dari dalam hati atau perkataan mulut kita, Tuhan mengapa ya ini terjadi pada saya? Mengapa ya? Ya itu suatu hal yang manusiawi dan bisa dikatakan normal, hanya itu menjadi salah kalau kita terus-terusan begitu. Tetapi kalau itu hanya di mula-mula, lalu kita itu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti memimpin hidup kita, anaknya, tidak mungkin dia itu punya maksud yang jahat ya. Dari situ kemudian kita itu berubah pertanyaannya, itu menjadi sesuatu yang baik ya. Jadi pada waktu bertanya mengapa itu suatu kejujuran, tidak apa-apa, hanya jangan berhenti di situ ya. Karena mengapa misteri hidup ini itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, misteri terbesar, dan kita beriman saja. Ya, saya pernah mendengar ada seorang ibu yang anaknya itu autis ya, ada kelainan yang pada waktu ketahuan setelah beberapa tahun umur anaknya itu, dia itu menjadi bertanya-tanya terus, Tuhan mengapa ya, kok kenapa aku yang kena, kenapa kok anakku, kenapa, mengapa gitu ya. Sampai satu kali dia itu pergi ke gereja, pada waktu itu ada pohon Natal, berarti dekat dengan Natal, dan di pohon Natal itu dia lihat ada gantungan salib. Pada waktu dia menatap itu, Tuhan itu seperti berbicara dalam dirinya. Kenapa engkau selalu bertanya mengapa dan mengapa? Bukankah aku sudah memberikan yang terbaik, yaitu anakku sendiri Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dari kebenaran itu dia akhirnya berubah. Pertanyaannya bukan mengapa, tetapi Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Dengan engkau mengizinkan atau memberikan anak seperti ini, untuk aku tetap bisa memuliakan namamu. Nah, itu menjadi suatu hal yang baik ya. Jadi pada waktu bertanya mengapa, tidak salah, tetapi jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ menjadi salah. Nah, kenapa sekarang yang kedua tadi, kalau Tuhan itu Maha Baik, dia membiarkan kejahatan atau penderitaan terjadi. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan tidak membiarkan. Tetapi Tuhan itu in control semua itu. Penderitaan yang masuk ke dalam kehidupan manusia karena dosa, Tuhan itu tetap in control. Tuhan tetap mengontrolnya. Dan di tengah-tengah penderitaan, kejahatan yang terjadi, bahkan kematian, Tuhan sebenarnya memberikan jalan keluar yang penting, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang pernah mengalami semua itu. Dia mengalami kejahatan sampai disalib, dia mengalami penderitaan sampai disalib, dia sampai mati, dan dia bangkit kembali. Pribadi Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kejahatan dan penderitaan itu menjadi pengharapan bagi kita di dalam menghadapi penderitaan, kesulitan hidup ini, karena dia sudah menang. Nah, itulah yang menguatkan kita sehingga kita bisa berkata Tuhan tidak membiarkan kejahatan, penderitaan, ada solusi, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan di dalam Kristus. Demikian Pak Febi. Terima kasih Pak. That's the point ya Pak. You don't stop at the why, but what should I do? Jadi apa yang harus saya lakukan bukan hanya. Jadi sangat wajar dan manusiawi ketika
kita semua, dan bahkan tadi Bapak sampaikan tentang Daud yang dikutip oleh Yesus, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ini poinnya, jangan hanya berhenti pada mengapa, tetapi apa yang harus saya dan lakukan karena ditolong kasih karunia daripada Roh Kudus. Luar biasa Pak, ini yang menjawab pergumulan banyak orang selama ini. Dan karena ada beberapa orang sampaikan begini Pak, dari Baju Kristen Rohani, terkadang saya dianggap stres Pak oleh rekan-rekan ketika bersuka cita di tengah penderitaan. Oh. Jadi ada orang yang dia bilang mungkin ini orang karena mungkin stres ya, bersuka cita di tengah penderitaan. Nah, ini juga ada pertanyaan dari ada dua pertanyaan. Yang pertama sebenarnya juga sudah disampaikan di postingan-postingan sebelumnya, bagaimana cara mendengar suara Tuhan dan apakah berdosa saat kita mengeluh saat diberikan ujian oleh Tuhan. Nah, tapi pertanyaan ini saya rangkum Pak sebagai pertanyaan terakhir dari Irene. Pak, kalau mengeluh dan tidak mensyukuri berkat yang dari Tuhan, apakah itu menyebabkan kita tidak bisa berubah? Bahkan tadi kalau disambung dari pertanyaan sebelumnya, apakah mengeluh saat diberi ujian sama Tuhan itu berdosa nggak Pak? Gitu. Ya. Kalau yang pertama apa Pak Febi? Yang pertama itu, Pak, kalau mengeluh dan tidak mensyukuri berkat yang dari Tuhan, apakah itu menyebabkan kita, saya mungkin sambung saja, berdosa dan membuat kita tidak berubah? Oke, iya. Jadi kalau kita itu mengeluh terus, menggerutu, bertanya why dan why, itu sebetulnya seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu beberapa kali Tuhan itu hajar di padang gurun karena mereka pada waktu misalnya ya sudah diberikan makan makanan mana, roti dari surga, mereka itu mengatakan kenapa ini terus, bosen, minta daging. Bahkan mereka mempertanyakan mengapa Tuhan mengeluarkan dari Mesir. Di Mesir itu makanan lebih enak gitu ya. Jadi bertanya terus why itu pasti nggak bertumbuh. Dan Tuhan kemudian hajar, bahkan sebagian mereka ada yang meninggal. Jadi mari kita mengubah ya. Bukan berarti tidak boleh sama sekali bertanya why, tetapi pada waktu kita tidak dapat jawaban tuntas why, kita melihat jawaban tuntas adalah Kristus yang sudah disalibkan, yang sudah bertanya why itu ya. Nah, di dalam hal itu kita itu kemudian rubah pertanyaannya. Kalau Tuhan izinkan ini, maka saya mau untuk bertanya apa yang harus kulakukan untuk bisa memuliakan nama Tuhan ya. Kalau tadi yang bertanya tentang kalau saya bersukacita di tengah pencobaan dianggap orang gila, itu mungkin karena alasannya tidak tahu orang-orang itu ya. Kalau kita alasannya karena Tuhan, itu ya nggak apa-apa, dianggap aneh itu tidak apa-apa. Tetapi kalau alasannya memang tidak jelas, nah itu memang mungkin bisa menjadi pertanyaan bagi orang lain ya. Tapi alasan yang kuat adalah karena kepercayaan kita dikuatkan di dalam Tuhan. Oke, begitu Pak Febi.